Eh, Permisi Pak Dharma, perkenalkan nama saya Samuel Superman Tobing atau biasa dipanggil Samuel. Di sini saya akan menuntaskan tugas saya yaitu tentang pemrograman dari Python. Nah, pertama-tama sebentar. Pertama-tama untuk awal saya akan mengganti namanya menjadi tugas komputasi satu. Kita rename. Untuk awalan, saya akan mencoba memunculkan atau membuat nama saya itu ada di pemrograman ini. Jadi dengan kode namanya itu print. Maaf, print. Kita bikin hello atau jangan hello, coba halo nama nama saya Samuel. Terus kita lanjut langsung save enter. Nah, save enter itu gunanya untuk memunculkan kode yang ini, yang halo nama saya Samuel yang di bawahnya sini. Jadi kayak pemunculan kode, ya benar, pemunculan kode. Kalau mau misalnya mau bikin kode baru, kita tinggal tekan enter aja, nggak usah pakai shift. Enter, misal saya bakal memasukkan NRP saya. Nah, NRP saya itu, bentar, NRP saya yaitu 5017251073. Nah, kita shift enter dan akan muncul NRP saya yaitu 5017251073. Di sini saya akan tulis di bawahnya biar sekalian yaitu eh, tugas komputasi satu. Dan langsung muncul tugas komputasi satu. Biar lebih rapi. Nice. Oke. Sekarang kita akan memasukkan yang namanya NaMPI. Jadi kita bikin hashtag atau pagar NaMPI library NaMPI. Nah, maaf. NaMPI shift enter. Terus kita akan membuat mengganti agar pemrograman NaMPI ini tidak terlalu panjang. Jadi kita ubah namanya itu NaMPI ini menjadi NP saja. Jadi biar dia itu diketik itu, oh, maaf saya salah tulis. Oh, sorry sorry sorry. Saya kebalik import. Nah, jadi biar saat melakukan pengodingan itu nggak harus repot-repot nulis nampi dengan kata apa sih dengan huruf yang terlalu banyak. Jadi tinggal kita langsung bikin aja NP seperti ini saja nanti bakal masuk ini programnya. Saya coba akan membuat array NP. NP itu nampi array. Array buka kurung kurung siku 1,2,3. Eh, Maaf ini salah. Tutup kurung siku dan tutup kurung biasa. Kita bikin agar muncul muncul nambahnya. Kita bikin print itu x sama dengan koma x. Jadi biar x ini muncul. Nah, jadi kenapa bisa nampi arah ini muncul? Karena ada printan juga yang sebelum tadi yang saya jelasin. Jadi print ini tugasnya itu untuk memunculkan kode yang kita buat di program sebelumnya. Seperti yang saya bikin yaitu np array dalam buka kurung kurung siku 1 2 3 tutup kurung siku. Nah, sekarang coba saya akan memasukkan zeros. Ntar, x0 sama dengan nampi zeros. Buka kurung 2 kali. Misal saya bikin
3 kali 4. 3 kali 4, ya. 3 kali 4 dengan bakal nanti pasti dia itu bakal memprint angka 0 sebanyak 3 kali 4. Jadi tiga vertikal, 4 horizontal. Jadi kayak 3 row dan 4 column. Nih, saya akan contohkan X 0 sama dengan kita koma X 0 tutup kurung. Nah, jadi seperti ini. Jadi bakal ada 3 baris ke vertikal ke bawah dan 4 baris kolom. Nah, misal nih kayak misal saya pengen dia itu vertikalnya 6. Nah, pasti bakal muncul vertikal itu sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lanjut lagi, saya bakal masuk yang namanya arrange. Jadi arrange ini itu nilai yang penghitungan nilai yang akan kita masukkan. Nah, misal saya mau masukin 30. Nah, kita print XR sama dengan XR tutup kurung. Nah, kita shift enter. Oh, berarti saya ada yang salah. Sorry, bentar saya cari dulu. NP. Oh, saya R-nya kelebihan 1. Maaf. Nah, di sini akan memunculkan perhitungan dari 0 sampai 29. Kenapa nggak sampai 30? Karena di pemrograman 0 itu termasuk hitungan pertama, bukan angka 1 tapi hitungan pertama. Jadi semisal kita pengen buat nilai ini mencapai 30. Berarti kita harus bikin dia itu +1 dari angka sebelumnya. Berarti ini kita masukin 31. Nah, dia bakal memunculkan dari 0 sampai 30, tapi dengan eh, 31 perhitungan. Tapi kalau angka dari 0 sampai 30. Nah, terus kita akan coba masuk ke namanya operasi matriks. Operasi matriks. Kita akan masuk. Saya bakal bikin kayak gini biar biar kepisah sama yang lainnya. Saya akan masukkan coba A itu sama dengan np.array, buka kurung, kurung siku 2 kali. Saya bikin masukin 1,2,3 terus kurung siku. Mungkin saya bakal bikin 3,2,1. Terus kita ini terus 1,1,0. Nah, dan jangan lupa jika ingin hasilnya itu muncul, kita harus tetap menambahkan yang namanya itu print. Print A sama dengan ya koma A. Nah, nah, maka akan muncul matriks A sesuai dengan apa yang kita buat, yaitu 1, 2, 3 terus 3, 2, 1 dan 1, 1, 0 sesuai. Misal saya pengen menambahkan matriks kedua, yaitu matriks B. Di sini kita tambahkan matriks B. Maaf. Matriks B itu sama dengan NP. NP itu nanti array, buka kurung, kurung siku. Kurung siku misal kita bikin angkanya itu 2,3,4, tutup kurung siku. Terus buka lagi, kita bikin 4,3,2. Terus bikin lagi yang ketiga 02,2,0.
Nah, tutup kurung siku dua kali dan kita jangan lupa tetap harus menambahkan yang namanya print agar kode fungsi yang di atas itu berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Nah, sama seperti yang A tadi, B-nya juga sama 234, 432 dan 220. Misal saya ingin menambahkan C, tapi saya ingin menambahkan matriks C, tapi dengan hasil dari penjumlahan matriks A ditambah matriks B. Maka pemrogramannya yaitu kita tinggal langsung klik print aja. Klik maksudnya masukkan print, kode print C itu sama dengan kita langsung A ditambah B tutup kurung dengan hashtag bahwa C itu adalah nilai dari A ditambah B. Maaf. Mana B? B. Langsung kita save enter. Nah, bakal terlihat bahwa hasil dari C ini itu adalah pertambahan atau penjumlahan dari A dengan B. Atau semisal saya pengen eh, D. D ini dari, misal saya pengen menambahkan matriks D. D. Matriks D itu hasil pengurangan dari eh, misal hasil pengurangan dari B min A. Hasil pengurangan dari B min A. Jadi kita langsung saja masukkan print D sama dengan B min A terkurung dengan kita bikin hashtag. Hashtag atau pagar D itu sama dengan B dikurangin A. Save enter. Nah, bakal terlihat bahwa hasil dari D ini adalah pengurangan dari B min A. Oke. Hmm, lalu kita lanjut ke operasi. Kode selanjutnya yaitu misal saya ingin membuat baris. Nah, contoh, saya bakal masukkan print, maaf, print, buka kurung, A itu sama dengan koma A. Kita enterin dengan print, terus buka kurung, A, buka kurung lagi. Misal saya pengen masukin 1,2 ya, saya mau masukin 1,2, 1,2. Nah, sama dengan eh sama dengan ya A itu kurung siku 1,2 kurung biasa terus langsung print. Misal saya pengen dia itu ada baris baris 1A, baris 1A, maaf, koma dengan A itu kurung siku titik 2 koma 2 kurung siku dan titik bisa dan shift enter. Nah, maka akan terlihat bahwa baris baris 1A itu 3 1 dan 0. Nah, kita langsung masuk yang eh, pemrograman matplotlib ya, matplotlib. Kita masukin jadi gunanya hashtag ini agar memunculkan eh, pemrograman yang akan kita ingin mulaikan. Jadi saya akan memasukkan library itu penyimpanan, penyimpanan dari Jupyter kita yang kita punya itu ada apa aja sih. Nah, jadi kita akan memunculkan yang namanya matplotlib. Save enter. Kita bakal bikin matplotlib ini biar tidak usah terlalu panjang namanya. Import matplotlib
kita ganti menjadi apa ya? Yang enaknya mungkin PLT. PLT. Sebentar. Saya sepertinya ada salah. Oh, mungkin ini M-nya saya kecil ya. Harusnya bisa kasih. Salah lagi, sebentar. Matplotlib, Matplotlib, Matplotlib. Mungkin Matplotlib. Apa ini ya? Matplotlib. Sebentar. Import Mat. Oh, saya ada salah penulisan nama. Matplot ya. Ini harusnya Matplot nggak sih? Matplot, Matplotlib, Matplotlib, Matplotlib. Oh, ini harusnya B nggak? Ini B nggak sih? Ah ya, ini harusnya B nih, Matplotlib ya. Nah, kita sudah masuk. Jadi kita coba kita buat fungsi sinus. Jadi kita masukkan, kita tulis di sini fungsi sinus, sinusoidal. Dengan dimana f itu dalam kurung fx itu sama dengan sin k k dikali x kurung. Kita contoh misal k sama dengan k sama dengan 4. Sama dengan 3 saja biar angkanya tidak terlalu besar. Dengan x sama dengan nampi terus lin lin space ya, lin space 0,2 terus kita kalikan NP, koma. Misal saya pengen ini itu jumlahnya itu sinusoidal sinusoidalnya itu sebanyak 10 buah. 10 atau 10 bilangan. Bukan 10 bilangan, maksudnya 10 hasil, 10 hasil pi. Jadi di sini ada pi nih. Nanti bakal akan keluar pi-nya itu. Oh bentar, di sini saya salah nih. Ini harusnya tutup kurung. Maaf. Eh, oh, maaf Pak. Nah, terus kita jangan lupa tetap di semua codingan itu agar nilainya itu muncul, kita memasukkan print. Print X itu sama dengan koma X. Nah, maka akan maka akan muncul nilai pi. Nilai pi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ini sama ini 10, jadi 10. Jadi akan ada 10 nilai pi yang akan muncul. Jadi nanti K dikali X, dengan X-nya itu nilai pi. Nah, nanti maka hasilnya akan seperti ini. Misalnya saya pengen jangan 20, jangan 10. Saya pengen 40. Shift Enter, maka akan mendapatkan hasil sebanyak 40 bilangan. 40 buah hasil maksudnya. Nah, langsung kita masuk ke yang namanya itu membuat eh, memunculkan yang namanya eh, kayak gradien gitu. Jadi ya kayak ya gradien. Jadi kayak nanti bakal ada kayak grafik. Nah, ya kayak grafik gitu nanti saya akan munculkan dengan yang namanya itu plot. Misal kita masuk plot itu X sama dengan nanti titik kita misal di sini itu kita kasih sin.
sin buka kurung dengan K kali X tutup kurung dengan. Nah, kalau misalnya di pemrograman kita ingin memberikan warna hitam, itu bukan H, tapi dengan memasukkan program yang namanya K. K tutup kurung. Nah, ini kan garisnya nggak rapi ya. Maksudnya jadi kayak apa sih namanya? Berantakan gitu. Nah, kita bakal di sini itu merapikannya. Bukan, ya, merapikan garis ini supaya tidak terlalu berantakan dilihatnya nih. Nah, kita coba bikin PLT. Oh, salah. Oh ya, maaf. Grid itu biar kelihatan garis-garis penanda. Jadi kalau misalnya untuk merapihkan em, jadi kalau semisal kita itu pengen biar garisnya itu lebih rapih terlihatnya. Jadi eh, kita bikin angkanya ini lebih banyak. Jadi misal 100. Nah, terus kita shift enter dan nah, jadi hasilnya itu lebih rapi dibandingkan sebelumnya. Misal saya masukin nilainya itu 10. Nah, otomatis grafiknya ini itu bakal menjadi eh, kurang enak lah dilihat lah. Makanya kita semakin besar angka yang diberikan itu, grafiknya itu akan semakin baik atau semakin rapih. Nah, fungsi grid ini untuk memberikan kayak jadi grafik tertingginya itu di titik berapa, misal satu, atau grafik paling rendahnya itu titik berapa berarti nol. Berarti biar kita itu bisa mengetahui atau menandakan. Nah, coba saya bakal menambahkan grafik garis kedua, yaitu X, nanti kita masukin cos. Jadi sin habis itu cos dengan K kali X. Misal saya ingin memasukkan warnanya biru, tapi cuman saya pengen dia itu nggak bergaris tapi berbintang. Jadi kita bikin bintang. Nah, kalau misal di program itu, bintang seperti ini itu bisa dibilang kali atau bintang saja, tergantung fungsi program yang akan kita masukkan. Nah, kita shift enter. Nah, jadi dia akan muncul nih. Muncul dengan grafik bergambar bintang. Coba saya ingin memasukkan biar kita itu tahu nih sumbu X dan sumbu Y-nya itu di mana. Nah, jadi kita tinggal memasukkan yang namanya itu X label, tutup buka kurung, sumbu sumbu X. Jadi huruf besar. Dan jangan lupa kita juga lanjut memasukkan sumbu Y. Hmm, Sumbu Y kurung. Nah, maka akan muncul sumbu X dan sumbu Y. Bakal terlihat nanti. Jadi kita bisa tahu nih sumbu X-nya mana, sumbu Y-nya yang mana nih. Kita, nah, biar membedakan, maksudnya biar agar diberitahukan di mana sih yang mana sin, yang mana kos, kita bikin yang namanya itu legend. Legend itu kayak kalau misalnya di kalau di peta itu kayak penanda, penanda kayak gambar ini itu apa gitu fungsinya. Nah, sama di sini di pemrograman ini juga ada yang namanya legend. Kita bikin scene itu KX, koma, cos, buka kurung, KX, terus
apa sih namanya, tutup siku-siku, koma, kita bikin dia itu berada di sebelah kiri. Berarti lower left. Nah, bakal terlihat bahwa nanti ada keterangan garis itu ada sin dan berbintang itu adalah cos. Misal saya pengen dia itu di sebelah kanan, maka tinggal kita ganti saja menjadi right. Nah, jadi akan muncul dia itu nanti berada di sebelah kanan. Nah, ini kan kita kan masuk apa sih namanya masih grafik. Sekarang kita lanjut kalau semisal pemrograman ini akan ada dalam bentuk nyata. Maksudnya, jadi kita itu untuk menghitung pengukuran kayak benda jatuh atau segala macamnya. Kita masuk ke sini hashtag Y, ini untuk pengukuran eh, jatuhnya benda. Maaf, saya hashtagnya lupa. Hashtag Y itu buka kurung T, tutup kurung sama dengan V0, maksudnya V0 dikali T ditambah misalnya ditambah 5, iya ditambah 5 terus dikali dikali G dikali T kuadrat. Nah, T kuadrat. Bentar. Jadi kalau di pemrograman itu angka panah ke atas ini itu adalah fungsi untuk pangkat. Nah, kita masuk coba T itu sama dengan NP titik orange buka kurung 0, berapa ya? Misal 0,5, 0,1. Kita misal ini adalah hashtag time in second. Maaf, belum belum selesai, belum selesai. Maaf, Pak. Misal kita masuk, ini harusnya bukan V0 tapi V awal, kecepatan awal. Misal saya masuk V0 atau kecepatan awal itu sama dengan 20. Ya, jadi ini itu V0, tapi ya benar V0. Kita bikin hashtag itu in meter per second. Nah, kita bikin gravitasi. Ya, gravitasi ya pasti nggak tidak akan lupa gravitasinya kita bikin min. Soalnya nanti benda itu bakal jatuh ke bawah. Jadi kita bikin min 9,81 sesuai dengan kecepatan yang ditetapkan di Indonesia yaitu 9,81 meter per second kuadrat. Meter per second kuadrat. Dengan Y itu sama dengan V0. V0 dikali T. Nah ya kali ya. Kali T ditambah misal berarti 0,5. 0,5 dikali G. G itu gravitasi dikali T. T itu waktu dikalikan lagi 2. Nah, terus biar maaf ini belum. Biar kodenya muncul, kita bikin PLT. PLT titik plot buka kurung T, koma Y, koma. Misal saya pengen bilangan ini bergaris hitam saja, bergaris hitam. Kayaknya saya terus
sebentar. NP. Oh, saya range-nya kelebihan satu. Nah, kok nge-lag? Sebentar. Bentar, saya ada yang salah. Mana ya? Kalau nggak ada muncul. Kok muncul? Nggak muncul garis. Sebentar, Pak. Mungkin saya ada yang salah. V0 tab plus 5. Kenapa nggak muncul ya? V0 dikali T ditambah 0,5. 0,5 dikali G dikali T dikali 2. 20. Sebentar. Terus coba ini kalau saya kasih koma. Hah? Oh ya. Harusnya ini saya bikin apa sih? Harusnya 0,5,0,1. Ini harusnya tadi 0,5. Mungkin saya salah pencet. Salah ketik. Nah, bakal akan muncul bilangannya itu dari titik 0 jatuh ke bawah sampai ke garis min 4. Tapi kan cuman tidak mungkin ya dalam maksudnya tidak masuk akal benda itu jatuh mulai menembus bawah tanah. Nah, jadi kita bikin caranya itu biar benda ini itu berhenti di garis 0,0. Maka kita bisa masukkan pemrograman yaitu sebentar, saya agak lupa. PLT dot yelim itu buka kurung misal kan ya yelim eh, 0, misal saya bikin 0,30. Nah, nanti benda ini akan, nah, ini jadi nanti bendanya itu pas jatuhnya di titik 0,0. Maksudnya di garis X mendatar. Jadi pas 0 di titik 0 sini. Di tidak jatuh ke bawah. Enggak, jadi nilainya itu enggak minus. Jadi bernilai angka positif. Nah, semisal saya pengen buat ada perbandingan nilai yang lain. Nah, saya tinggal bikin lagi, maaf, saya tinggal buat fungsi yang sama, yaitu V0 baru, dengan tambahan V0 kedua. V0 kedua kita bikin itu sama dengan 10. V0 kedua 10 dan atau mungkin saya akan membuat tiga, tiga kecepatan awal atau enggak V0. Ya, V03 itu sama dengan 5 meter per second. Nah, kita tinggal untuk mempersingkat waktu, kita tinggal bisa copy saja. Copy, terus tinggal Ctrl V dan Ctrl V. Nah, kita tinggal ganti nilai yang kita inginkan. Ini kan ya, ini ya satu. Kita ganti di bawahnya itu Y2 dan di bawahnya itu Y3. Sama, V0-nya juga diganti V03 dan V02. Nah, kita tinggal tambahkan coding terbaru lagi, pemrograman biar muncul kecepatan kedua dan ketiga. Itu dengan sama tetap PLT titik plot buka kurung dengan T, koma Y2, koma misal saya pengen bikin ini itu berwarna merah tapi garis-garis. Jadi garis putus-putus. Tutup kurung. Dan lagi bentar, PLT titik lot. Kita bikin lagi misalnya ini
Saya pengen eh, hasil ini itu berwarna biru. Biru dengan dia itu tapi dengan berbintang. Kita tinggal bikin bintang atau bisa dibilang perkalian atau kurung. Nah, kita tinggal bilang shift enter. Oh, kayaknya saya ada yang salah. Sebentar. 03. Sebentar, mungkin saya ada kesalahan pembuatan. Mungkin mungkin karena angkanya terlalu kecil. Coba kita bikin 10, 15. Oh, enggak. 03 Yelim. Oh, nah. Ya, tadi saya memberikan tanda spasi di sini. Jadi makanya angkanya tidak terbaca. Jadi kalau di pemrograman itu ada kesalahan spasi ataupun tanda huruf tanda sekecil apapun itu bakal membuat sistem itu error. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini kan saya sudah memunculkan nih. Jadi yang biru ini itu adalah kecepatan ketiga atau enggak V03. Yang merah ini yang merah garis putus-putusnya ini kecepatan kedua atau Y2 dan garis hitam ini adalah kecepatan ke satu. Misal saya untuk memberikan atau memberitahukan kepada audiens bahwa yang mana sih jarak, yang mana sih tingginya. Nah, saya akan memasukkan yang namanya itu pemrograman, yang namanya itu PLT. Titik, kita bikin Y label. Y label berarti nanti di baris ini, di vertikal, buka kurung, kita bikin vertikal position. Position dalam kurung meter. Jadi nanti itu adalah tinggi dari benda yang akan kita lempar. Terus kita pengen buat yang namanya itu perhitungan waktunya di sebelah mana. Kita tinggal bikin PLT titik X label. Jadi biar orang yang melihat pemrograman kita itu tahu letak dan eh, apa sih bilangan itu. Jadi misalnya ini kan dia itu adalah waktu dan ini tinggi nih. Jadi kita bisa memberitahukan kepada audiens itu, oh ini itu tinggi dan ini itu tinggi dan ini itu waktu. Jadi kita masukin lagi, lanjut lagi time dalam kurung kita bikin second tutup kurung shift enter. Nah, maka akan muncul yang namanya itu vertical position atau enggak ketinggiannya dan jaraknya. Eh, Sekian. Terima kasih, Pak. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Dah, segitu aja, Pak.